Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2821 Raja Baru Lahir 3. Besar, Wang Xian sangat senang saat melihat Baki telah berhasil. Dari awal rencana Istana Naga, mereka telah menetapkan target mereka pada 3 jaring surga, bumi, dan dewa. 3 jaring surga, bumi, dan dewa adalah masalah besar bagi Istana Naga. Namun, begitu Istana Naga mendapatkannya, itu akan sangat membantu. Tanda seru, surga, bumi, dan 3 jaring dewa dikendalikan oleh penjaga agung Istana Kekaisaran. Dengan kekuatan oktahedron, mereka bisa langsung menjadi parasit dan mendapatkan langit, bumi, dan 3 jala dewa. Sekarang, itu selesai dengan sukses. Sialan, Istana Nagamu pantas mati. Melihat situasi di bawah, Kaisar Istana Kekaisaran sedikit gemetar. Kaisar dewa lainnya muncul di Istana Naga. Bagaimana mereka bisa memiliki begitu banyak kaisar dewa? Apakah kaisar dewa kubis, 3 pelindung terbunuh, dan langit, bumi, dan jaring dewa diperoleh oleh Istana Naga? Ini sangat membantu Istana Naga. Jie, anjing tua, kami akan bermain denganmu. Hari ini, kakekmu ingin melihat bagaimana kamu bisa mengalahkan Istana Naga kita. Hahaha, setelah kamu tidak bisa mengalahkan kami, maka apa yang terjadi selanjutnya akan menarik. Baki meraung dengan ekspresi mengerikan. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Mati, sepasang sayap cahaya muncul di belakang penguasa Istana Kekaisaran. Dia memegang tongkat cahaya dan mengayunkannya ke arah mereka. Membela, Wang Xian menggeram. Dengan kedatangan Baki, tekanan pada mereka akan sedikit berkurang. Jika mereka mengelak dan bertahan secara membabi buta, mereka akan mampu bertahan setidaknya selama 10 menit. Sampah. Di tengah persatuan magus, 3 sosok berjubah hitam berdiri di sana. Ketika mereka melihat apa yang terjadi di Istana Kekaisaran, mereka berkata dengan ekspresi malu. Dari ketiga sosok itu, salah satunya memiliki sepasang sayap di punggungnya dan mata merah darah di antara alisnya. Dia memegang botol harta karun di tangannya. Sosok terakhir memegang seruling di tangannya. Seruling itu berwarna kuning tanah dan ada pola binatang buas di belakang. Kita sudah bisa menggunakan 3 jaring langit dan bumi, hahaha. Di Istana Naga, Duan Jinming and Company meraung kegirangan. Mereka segera memasang 3 jaring dewa langit dan bumi di atas Istana Naga. Mengaum. Pada saat ini, cahaya metalik yang tajam datang dari depan, dan 2 monster besar menyerbu ke arah mereka. Kekuatan pasukan mereka jauh melebihi kekuatan raja yang saleh. Serahkan kedua monster ini kepada kami. Ledakan. Di langit, Ao Feng Huang dan yang lainnya mengendalikan dewa bintang yang menyala-nyala. Bola api dan meteorit yang mengerikan ditembakkan dari lubang hitam di tengah bintang. Bola api dan meteorit mendarat di tubuh kedua gajah emas satu persatu, menyebabkan tubuh mereka terus terbang mundur. Legiun binatang penyihir dari Asosiasi Penyihir Buru-Buru mengelak ke samping. Bunuh. Di samping, murid dan pusat kekuatan Istana Kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya melancarkan serangan lain di bawah organisasi penjaga Istana Kekaisaran. Mengaum. Di depan mereka, benih abis meraung dan menahan serangan Istana Kekaisaran. Karena banyaknya kematian penjaga Istana Kekaisaran, kekuatan murid dan pusat kekuatan Istana Kekaisaran tidak lagi sekuat benih jurang. Kesenjangan antara keberadaan di puncak kerajaan yang saleh bahkan lebih besar. Awan gelap. Di depan mereka, pembangkit tenaga dari Wizard Apprentice Legion Asosiasi Penyihir bergandengan tangan untuk membentuk formasi serangan yang sangat kuat. Awan gelap dan formasi meredupkan seluruh dunia. Awan gelap yang sangat besar membawa energi yang menakutkan dan aneh dan menutupi semua murid Istana Naga. Jaring surgawi langit dan bumi, hancurkan. Duan Jinming meraung dan 3 jaring besar langsung bertemu dengan awan gelap. Jaring besar membentuk pertahanan petir yang padat di depan mereka, dan laba-laba petir di jaring dewa berenang di atasnya. Krek-kresek, petir menyambar ke arah awan gelap, dan awan gelap dengan cepat menghilang. Tidak buruk. Harta karun agung Istana Kekaisaran sangat kuat. Kura-kura Perdana Menteri tersenyum ketika dia melihat bahwa 3 jaring surgawi dari surga,
bumi, dan dewa memblokir formasi kuat yang didirikan oleh salah satu korps asosiasi formasi penyihir. Brengsek. Ketika anggota istana kekaisaran mendengar ini, wajah mereka sangat murung hingga hampir berdarah. Pada saat yang sama, anggota Legiun Magang Penyihir dari Asosiasi Penyihir juga sangat malu. Legiun Binatang Penyihir, serang. 100.000 prajurit yang kuat dari Asosiasi Penyihir yang menunggangi monster perang menyerbu ke depan Istana Naga. Naga Pengendali Naga, tahan. Divisi Panah Mata Langit, tembak. Perdana Menteri Gui berteriak, "Ha, langit kerajaan!" Aotu meraung dan tembok kota muncul di depannya begitu saja. Ada pola kura-kura naga di tembok kota, dan cangkang kura-kura pada pola kura-kura naga memancarkan cahaya kuning yang membumi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di belakang mereka, panah memenuhi langit saat mereka menyerang Legiun Binatang Penyihir Mata Surga. Meskipun ahli kerajaan Dewa Raja dari Magus Union semuanya memiliki level yang lebih tinggi, Istana Naga tidak takut dalam pertempuran pertahanan. Membela, mengenakan biaya. Pemimpin Legiun Binatang Penyihir meraung saat sinar energi ditembakkan ke arah panah. Pada saat yang sama, mereka terus menyerbu ke arah tembok kota berwarna kuning tanah di depan mereka. Bermusik. Di belakangnya, Tang Yingxuan menatap tentara binatang penyihir di depannya. Dengan lambaian tangannya, instrumen surgawi muncul di depannya. Bas bas bas. Cincin cincin cincin. Di belakangnya, ada lebih dari 10.000 pria dan wanita muda. Tubuh mereka bergerak dan berubah menjadi seperti lumba-lumba. Gelombang-gelombang suara bergegas maju. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika gelombang suara mencapai mereka, binatang penyihir mengeluarkan raungan yang kacau. Bang, bang, bang. Beberapa hewan penyihir tampak sangat kesakitan saat mereka melompat di tempat. Bang, 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 mengaum, mengaum. Kekacauan sesaat menyebabkan Battle Beast di belakang menabrak Battle Beast di depan, mengakibatkan tabrakan hebat. Seluruh tentara binatang penyihir dilempar ke dalam kekacauan bahkan sebelum mereka mencapai tembok kota. Istana Naga ini memiliki banyak trik. Di tengah, 3 sosok yang tidak bergerak selama ini sedikit mengernyit saat mereka menonton adegan ini dan berbicara. Ayo lakukan. Hancurkan Istana Naga ini dan bantu penyihir Lord hancurkan Kaisar Surgawi Istana Naga dan hancurkan susunan langit. Orang tua yang terbungkus kain merah darah di tengah berkata. Aku pergi dulu. Orang tua yang memegang botol harta itu perlahan membuka botol itu. Penyihir Gu, keluar. Botol harta karun dibuka dan monster yang sangat ganas perlahan merangkak keluar. Penyihir Gu berasal dari penyihir. Gu ini dibesarkan oleh asosiasi penyihir setelah puluhan juta tahun. Ini bukan Gu pertama yang diajukan oleh asosiasi penyihir. Di masa lalu, asosiasi penyihir juga mengangkat satu dan dibunuh oleh Heaven Array. Gu ini telah dibesarkan selama puluhan juta tahun dan memiliki kekuatan seorang kaisar surgawi. KKK. Segera, penyihir Gu yang tampak ganas yang berukuran lebih dari 10.000 meter dan ditutupi gumpalan hijau berwarna darah muncul di langit. Hancurkan mereka. Pria tua yang memegang botol harta itu menggeram. Gu gu gu. Binatang penyihir menggeram, membawa racun, kegelapan, dan darah saat menyerang semua anggota Istana Naga di depan. Bab 2822 Kelahiran Raja Baru 4. Saatnya mengungkapkan kartu truf kita. Ketika Perdana Menteri Gui dan yang lainnya melihat monster menakutkan itu datang ke arah mereka, wajahnya menunjukkan ekspresi muram. Ini hanyalah permulaan. Pria tua dengan kain merah darah di lehernya berkata dengan dingin dan perlahan melepaskan ikatan kain merah darah di lehernya. Kain itu diturunkan dan melayang di depan lelaki tua itu, mengeluarkan perasaan yang sangat berdarah. Tanda seru, berdengung. Dia mengulurkan jarinya, dan aliran darah melonjak ke arah kain merah darah. 3 kata besar muncul di atasnya, Istana Pemusnahan Naga. Bas, bas, bas. Seluruh kain bergetar seolah-olah memiliki spiritualitas. Saat ketiga kata itu selesai, kain merah darah itu sepertinya diaktifkan dan langsung menyapu Istana Naga. Yang mulia bekas luka, bunuh. Matanya dipenuhi dengan cahaya merah darah saat dia meraung keras. Gelombang suara dari Istana Naga agak aneh. Pertahanan kuning tanah tampaknya sangat kuat. Biarkan mereka mengalami kendali atas bumi. Orang tua terakhir yang memegang seruling melihat ke depan dan meletakkan seruling di mulutnya.
Suara seruling terdengar. Hukum energi kuning tanah muncul dari udara tipis di depannya. Hukum energi segera memadat menjadi monster yang menakutkan. Monster yang dibentuk oleh hukum dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Itu seperti monster batu besar. Tubuhnya besar dan ukurannya sekitar 100.000 meter. Ini adalah eksistensi lain yang bisa melawan Dewa Kaisar. Bum bum bum. Monster hukum kaki itu menggerakkan kakinya dan menginjak kehampaan, membuat suara gemuruh. Itu juga menyerang Istana Naga. Gusihir yang kuat, tanda pemujaan yang aneh, kain merah darah, dan monster kuning tanah yang kuat. Ketiga harta ini tidak semuanya merupakan kartu truf dari Asosiasi Penyihir Sukses, tetapi ada dua kartu truf lagi yang menjaga fondasi Asosiasi Penyihir Sukses. Asosiasi Penyihir Sukses mengeluarkan kartu truf mereka. Sungguh menakutkan. Monster yang mengerikan dan menakutkan itu berada pada level Kaisar Dewa. Monster yang terkondensasi dari hukum unsur bumi juga memiliki kekuatan Kaisar Dewa. Kain berwarna merah darah itu bahkan lebih aneh lagi. Di sisi Istana Naga, para ahli Sekte Beicuan yang menyaksikan pertempuran dari belakang bulan lalu melihat kartu truf yang kuat dari Asosiasi Penyihir yang Sukses dan merasakan jantung mereka berdetak kencang. Para penonton merasa bahwa pertempuran ini sangat seru. Hati mereka tidak bisa menerimanya. Bagaimanapun, ini juga menyangkut hidup dan mati mereka. Bersiaplah untuk melawan. Perdana Menteri Gui memandangi dua monster tingkat Dewa Kaisar dan strip kain yang aneh. Muridnya sedikit mengerut, dan dia mengingatkan semua anggota Istana Naga. Mati, dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa menolaknya. Ketiga lelaki tua itu berdiri di tengah, dan senyuman muncul di wajah mereka. Asteris Wash. Asteris. Tiba-tiba, di depan mereka, seorang ahli yang kuat dari tentara kegelapan memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terbang ke arah mereka. Asteris berdengung. Asteris. Pria tua yang memegang botol harta karun itu melihat bahwa dengan lambaian tangannya, sebuah kekuatan lembut mendarat di tubuhnya, mencegahnya terbang mundur. Terima kasih, Tuan Saman Hamba. Pria parubaya dengan dua tanduk hitam dengan cepat menoleh dan berkata kepada pria tua itu. Pria tua itu sedikit mengangguk dan menatap lurus ke depan, mengabaikannya. Suara mendesing. Namun, pada saat itu, bayangan hitam tiba-tiba merangkak keluar dari tubuh pria parubaya dari tentara kegelapan. Itu tiba dalam sekejap dan tiba di depan ketiga pelayan penyihir. TSK TSK TSK. Suara aneh dan menusuk telinga terdengar, menyebabkan pupil dari tiga pelayan penyihir menyusut sedikit. Ekspresi kaget muncul di mata mereka. Ini buruk. Mati, dari Asosiasi Saman. Cakar hitam pekat The Strain Black Shadow langsung menutupi mereka bertiga, membawa serta kekuatan seorang kaisar surgawi. Berlari. Wajah ketiga orang itu dipenuhi dengan keterkejutan. Tanpa ragu sedikit pun, mereka ingin lari ke samping. Namun, mereka masih jauh dari menjadi kaisar surgawi. Serangan mengerikan mendarat di tubuh mereka. Duri tajam muncul di telapak tangan mereka dan menusuk ke arah mereka. Wajah ketiga orang itu dipenuhi dengan keputusasaan. Orang tua yang memegang botol harta karun menuangkan gelombang energi ke dalam botol. Monster kuning tanah yang menyerang Istana Naga menghilang. Gelombang hukum kuning tanah menutupi seluruh tubuh lelaki tua itu. Engah, engah, suara penetrasi datang. Hah! Namun, Mosa sedikit mengernyit dan berteriak kaget. Pada saat berikutnya, dia merasakan gelombang energi yang menakutkan datang dari telapak tangannya. Mosa melambaikan tangannya dan menyingkirkan dua mayat lainnya, lalu terbang mundur. Hehehe. Ketika dia mundur puluhan juta kilometer, dia menemukan bahwa lelaki tua dengan botol itu dibungkus oleh hukum unsur bumi, dan dia mengeluarkan tangisan yang menusuk telinga. Luar biasa, harta yang sangat kuat. Mosa tertawa dan langsung terbang menuju Istana Naga. TSK, 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 aku mendapat sesuatu yang bagus lagi. Dia melihat ke depan. Kain berwarna merah darah yang memancarkan aura aneh dan penuh kekuatan barusan perlahan menyusut dan melayang ke bawah. Sosoknya bersinar, memegang kain itu, dia langsung tiba di depan Perdana Menteri Gui dan yang lainnya dan melambaikan tangannya. Pelajari benda aneh ini dan lihat apakah itu bisa digunakan. TSK TSK TES, Raja Naga, aku datang. Mosa tertawa gila saat dia bergabung dalam pertempuran untuk menyerang Tuan.
Semuanya terjadi dalam sekejap. Dari saat Mosa menyerang hingga saat dia menyerbu ke sisi Wang Xian, semuanya terjadi dalam sekejap. Seluruh medan perang berhenti sejenak. Pada saat ini, baik itu orang-orang dari Istana Kekaisaran atau anggota Asosiasi Formasi Penyihir, mata mereka terbuka lebar dan tubuh mereka gemetar. Dua pelayan penyihir telah terbunuh. Ada kaisar dewa lain di Istana Naga dan kaisar dewa lainnya telah muncul. Bagaimana ini mungkin? Berapa banyak kaisar surgawi yang ada di Istana Naga? Mereka. Pada saat ini, para anggota Istana Kekaisaran berada di ambang kehancuran. 10 kaisar surgawi telah meletus sejak awal, jauh melampaui kekuatan Istana Kekaisaran. Sekarang, 2 kaisar surgawi telah meletus secara berurutan. Hal terburuk adalah bahwa salah satu kaisar dewa Istana Naga aneh bersembunyi di antara murid-murid Istana Kekaisaran mereka dan langsung mengambil 3 jaring dewa surga, bumi, dan dewa. Salah satu dari mereka berubah menjadi ahli dari asosiasi penyihir dan langsung membunuh 2 pelayan penyihir dan mengambil harta tertinggi yang bisa melawan para kaisar dewa. Bagaimana mereka bisa melawan situasi seperti itu? Beberapa murid Istana Kekaisaran putus asa. Mereka merasa akan sulit menghancurkan Istana Naga hari ini. Belum lagi Istana Kekaisaran, bahkan semua ahli dari asosiasi penyihir terlihat sangat malu. Ketika mereka datang, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Istana Naga akan begitu menakutkan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada Kaisar Surgawi Susunan Langit. Istana Naga, bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak Kaisar Surgawi? Ketika Kaisar melihat Mosa terbang dan melihat perubahan yang terjadi di bawah, tubuhnya bergetar lagi dan dia meraung keras. Mereka ingin bertanya kepada langit dan bumi mengapa ada begitu banyak ahli di Istana Naga. Mereka sangat jelas tentang perkembangan Istana Naga. Wanita di luar sudah cukup menakutkan, tetapi mereka tidak berharap Istana Naga menjadi lebih menakutkan. Bab 2823-2823, Kelahiran Raja Baru. Istana Naga ini. Di samping, para penyihir yang bertarung dengan warna biru kecil melihat kaisar dewa lain muncul dari Istana Naga, dan ekspresi mereka menjadi gelap. Mereka melirik kaisar dan memiliki firasat buruk. Kejadian yang terus-menerus dari situasi ini tidak hanya memberikan pukulan besar bagi moral mereka, tetapi juga sangat melemahkan kekuatan mereka. Harta karun tertinggi dari Istana Kekaisaran, 3 jaring surgawi surga, bumi, dan dewa, telah menjadi harta dari asosiasi penyihir, tanda yang terhormat. Sekarang harta seperti tanda yang terhormat telah diambil oleh Istana Naga, hatinya juga berdarah. Tanda seru. Dengan ini, Istana Naga dan benih abisal yang tak terhitung jumlahnya sudah mampu bersaing dengan mereka. Brengsek, penyihir itu meraung marah, dan diagram Purgatory World Array di langit melepaskan serangkaian serangan destruktif yang menyerang si biru kecil. Wow. Energi abu-abu di tubuh Xiao Lan bergetar. Dia sama sekali tidak takut dengan serangannya. Namun, Xiao Lan tidak bisa menekan penyihir di depannya seperti bagaimana dia menekan Raja Istana Kekaisaran. Dari segi kekuatan, jarak antara dia dan Wizard of the Wizard Association tidak terlalu besar. Di sisi Wang Xian, dengan tambahan Mosa, 10 kaisar surgawi dari Istana Naga tidak lagi kalah dengan Raja Istana Kekaisaran. Mereka bahkan bisa mengelilinginya dan melakukan serangan balik. 2 raja yang saleh dari Istana Kekaisaran berperang melawan 2 benih jurang dari raja yang saleh. Mereka juga benar-benar terjerat. Pada formasi surgawi, dia mengendalikan formasi untuk melawan 4 raja saleh dari asosiasi formasi penyihir. Dia bertarung dengan mereka dari jauh dan sama sekali tidak dirugikan. Bahkan di sisi rumah kecil itu, dia mampu berurusan dengan raja yang saleh dari asosiasi formasi penyihir. Situasi telah benar-benar stabil. Mereka telah menahannya. Istana Naga telah bertahan dari serangan gabungan pengadilan kekaisaran dan asosiasi formasi penyihir. Mereka terlalu kuat, hahaha. Besar. Pada saat ini, orang-orang yang paling bersemangat adalah para murid kuat dari Sekte Beichuan bulan lalu. Situasi telah stabil. Pengadilan Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir tidak dapat menghancurkan Istana Naga yang begitu kuat. Selama Istana Naga ada di sini, mereka tidak akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, Perdana Menteri Gui melihat situasi di depannya, dan matanya bersinar terang saat dia berteriak kegirangan. Sudah waktunya untuk melakukan serangan balik.
Dengan kartu truf yang ditampilkan oleh Asosiasi Formasi Penyihir, tanda terhormat telah diperoleh oleh Istana Naga. Yang tersisa hanyalah penyihir berdarah dan ganas Gu dan monster elemen bumi yang terkondensasi dari botol harta karun. Kedua eksistensi tingkat Kaisar Dewa ini benar-benar dapat terjerat oleh surga, bumi, dan jaring dewa. Seluruh pasukan magang penyihir bisa sepenuhnya ditekan oleh Dewa Bintang yang menyala-nyala. Istana Naga tidak takut dengan tentara binatang penyihir dan tentara kegelapan yang tersisa. Dengan benih jurang yang tak terhitung jumlahnya, Istana Naga bahkan lebih kuat dari Istana Kekaisaran dan Asosiasi Penyihir. Mengaum. Di langit, Little Blue memerintahkan semua benih jurang untuk menyerang. Mengaum. Mengaum. Dua biji abisal Kaisar God lainnya meraung dan memerintahkan semua biji abisal untuk menyerang. Membunuh. Swoosh. Ledakan. 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 Perdana Menteri Gui memberi perintah. Benih naga kekaisaran memegang perisai bumi dan menyerang ke depan. Di belakang, panah mata langit melesat ke depan. Benih naga liar dari Istana Naga, benih naga api dari bumi petir langit, benih naga duri, dan benih naga Starwood mengikuti di belakang benih naga kekaisaran dan menyerbu ke depan. Mengaum. Dengan perintah dari pemimpin mereka, benih abisal yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju, penuh dengan haus darah dan kekerasan. Seluruh medan perang langsung menjadi gila. Bunuh, bunuh, bunuh. Pusat kekuatan dan murid dari Istana Kekaisaran melihat serangan balik lengkap dari Istana Naga dan benih abisal, dan jantung mereka berdetak kencang. Penjaga Istana Kekaisaran hanya bisa mengertakkan gigi dan memberi perintah untuk menyerang. Membunuh. Murid dan pusat kekuatan Istana Kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya hanya bisa menguatkan diri dan bertarung menuju benih jurang di depan mereka. Itu adalah serangan yang benar-benar tragis. Perang semacam ini tidak meletus di jurang terakhir kali, tetapi benar-benar meletus di pulau dan sarang lama mereka. Tabrakan dalam sekejap menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Pertempuran yang benar-benar tragis dan sengit telah sepenuhnya dimulai. Benih jurang itu tak kenal takut, dan murid Istana Kekaisaran tidak punya pilihan selain bertarung. Oh tidak, Wizard, apakah kamu punya kartu truf lagi? Penguasa Istana Kekaisaran melihat perang meletus di bawah. Setiap detik, lebih dari 100.000 murid Istana Kekaisaran meninggal. Hatinya tenggelam, dan dia langsung meraung keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Penyihir dari Asosiasi Penyihir tidak mengatakan apa-apa. Dia menyerang si biru kecil satu demi satu. Saat ini, ekspresinya sangat jelek. Menurut berita dari Istana Kekaisaran, Istana Naga hanya memiliki 4 Kaisar Dewa. Menambahkan 2 Kaisar Surgawi dan benih abis, ada 6. Tapi sekarang, Istana Naga memiliki total 13. Menambahkan Kaisar Surgawi dan benih abis, ada 15. Dan ini bahkan belum termasuk para Kaisar Dewa dari Tianchen. Ada 9 lebih dari informasi yang diberikan pengadilan kekaisaran kepada mereka. Ada total 9 Kaisar Surgawi. Dalam perang besar, 1 Kaisar Dewa biasanya cukup untuk mengubah hasil pertempuran. Tapi sekarang, ada 9 lagi. Ada 9 Kaisar Dewa, dan masing-masing dari mereka adalah eksistensi terkenal di langit berbintang yang gemerlap ini. Dengan 9 lagi, Istana Naga akan mampu bersaing dengan mereka. Orang bisa membayangkan berapa banyak persiapan yang telah dilakukan Asosiasi Formasi Penyihir untuk membunuh Kaisar Surgawi Tianchen. Di mata mereka, ada 10.000% kemungkinan untuk menghancurkan susunan surgawi. Bagaimana dengan sekarang? Meskipun Asosiasi Formasi Penyihir tidak membawa semua kartu truf mereka, mereka hanya memiliki 2 kartu truf yang tersisa. Mereka terlalu besar dan sulit untuk dibawa, jadi mereka hanya bisa digunakan sebagai harta penjuru. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak hanya tidak menjatuhkan Istana Naga atau menekan susunan surgawi, tetapi mereka juga diserang oleh pihak lain. Tidak mungkin bagi mereka untuk menghancurkan susunan surgawi. Bisa juga dikatakan bahwa mereka kalah kali ini. Selain itu, setelah menyaksikan kekuatan yang kuat dari Istana Naga, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghancurkan susunan langit di masa depan. Memikirkan hal ini, tubuhnya gemetar. Setelah susunan langit dipulihkan ke puncaknya, Asosiasi Penyihir pasti akan menghadapi bencana. Tapi sekarang, mereka tidak punya cara untuk melakukan apa-apa. Dia tidak menyalahkan pengadilan kekaisaran. Dia juga tahu bahwa Istana Kekaisaran tidak mengetahui kekuatan Istana Naga, dan merekalah yang menderita kerugian terbesar kali ini.
The Wizard of the Wizard Association tidak mengatakan apa-apa, yang membuat wajah Tuan Istana Kekaisaran menjadi gelap. Dia tahu bahwa asosiasi penyihir tidak memiliki kartu truf yang tersisa. Mengaum. Tuan Istana Kekaisaran tidak berani mengaum. Dia memegang tongkat cahaya dan menyerang dengan keras. Jika mereka gagal, mereka tidak akan bisa bekerja sama dengan asosiasi penyihir. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan Istana Naga di masa depan? Seluruh area bintang kekaisaran akan ditempati oleh Istana Naga, dan Pulau Istana Kekaisaran akan menjadi wilayah Istana Naga. Selain itu, mereka harus mencegah Istana Naga menyerang mereka. Dengan kekuatan Istana Naga, mereka bisa menghancurkan Istana Kekaisaran. Mereka dikalahkan. Mereka benar-benar dikalahkan. Hahaha, asosiasi formasi penyihir, kamu juga tidak bisa melakukannya. Bahkan dengan Istana Kekaisaran, kamu juga tidak bisa melakukannya. Kalian berempat bahkan tidak bisa melawanku sendirian. Kamu terlalu lemah, hahaha. Di tengah formasi 9 dewa, formasi langit tertawa terbahak-bahak saat melihat pemandangan ini. Di depan mereka, kaisar dan 3 kaisar dewa lainnya dari asosiasi penyihir Cheng sama hitamnya dengan tinta. Bab 2824-2824 Raja Baru Lahir. Membunuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, para raja yang saleh sedang bertarung. Pertempuran di bawah juga pecah. Fudogu dan benih jurang yang dipadatkan oleh hukum unsur bumi benar-benar terjerat oleh langit, bumi, dan jaring dewa. Tanda seru. Sekarang, Istana Naga secara langsung menekan seluruh pasukan Fudo dengan bantuan Dewa Bintang yang menyala-nyala. Mereka memiliki lebih dari 400.000 ahli raja yang saleh, dan Istana Naga tidak kurang dari mereka. Setelah Battle of the Abyss berakhir, anggota Istana Naga yang paling lemah memiliki kekuatan raja yang saleh. Dengan restu dari Flaming God Star, Istana Naga perlahan menekan asosiasi penyihir. Selain itu, benih jurang yang dikendalikan oleh Lan King Yue juga membantu Istana Naga dalam pertempuran. Adapun pengadilan kekaisaran, itu menyedihkan. Pengadilan kekaisaran hanya memiliki lebih dari 20 ahli alam Raja Dewa Puncak, sedangkan benih abisal memiliki hampir 60 ahli alam Raja Dewa Puncak. Kesenjangan yang besar menyebabkan para ahli Istana Kekaisaran terbunuh dengan cepat. Jika pertempuran berlanjut, seluruh Istana Kekaisaran akan dibantai. Nenek moyang yang hebat, kami bukan tandingan benih abisal. Pertempuran sengit hanya terjadi sebentar, dan seorang pelindung Istana Kekaisaran tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kata-katanya menyebabkan hati penguasa pengadilan kekaisaran dan yang lainnya gemetar hebat. Mundur, mundur ke wilayah penyihir surgawi kita. Penyihir itu mengalihkan pandangannya ke bawah dan berbicara dengan wajah muram. Pada saat yang sama, dia juga mengirimkan undangan ke Istana Kekaisaran. Menghadapi musuh yang begitu kuat seperti susunan langit Istana Naga, bahkan asosiasi penyihir bukanlah tandingannya. Begitu Istana Naga dan susunan langit menyerang, asosiasi penyihir tidak akan mampu menahannya. Hanya dengan bergabung dengan Istana Kekaisaran barulah mereka dapat melawan susunan langit Istana Naga. Semua murid Istana Kekaisaran, mundur. Retret kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Menurut pendapat mereka, mereka akan mampu membunuh Istana Naga dalam waktu setengah bulan. Retret ini mungkin berarti bahwa mereka akan meninggalkan medan bintang kekaisaran selamanya dan menjadi anjing liar. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia tidak mundur, dia akan hancur. Pada saat itu, jika dia mundur ke wilayah Heaven Magus dan sepenuhnya bersekutu dengan formasi Saman Association, masih ada kesempatan baginya untuk membalas dendam. Mundur, mundur. Semua penatua dan diaken, atur retret. Ketika pelindung Istana Kekaisaran mendengar kata-kata leluhur agung mereka, mereka langsung meraung keras. Mundur, lari, 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 lari dari sini. Ketika beberapa murid Istana Kekaisaran mendengar perintah ini, kegembiraan besar muncul di wajah mereka dan mereka segera meraung. Ledakan, ledakan, ledakan. Pembangkit tenaga Istana Kekaisaran melepaskan serangkaian pertahanan dan dengan cepat mundur. Anggota Asosiasi Penyihir, mundur. Penyihir itu memandangi bawahannya di bawah dan memerintahkan dengan ekspresi serius. Tuan Penyihir, apakah Anda ingin langsung mundur kembali ke kerajaan surgawi? Seluruh asosiasi penyihir tidak dikalahkan seperti pengadilan kekaisaran. Setelah menerima pesanan, pembangkit tenaga listrik dari asosiasi penyihir bertanya. Tidak,
Kita tidak bisa melakukan itu, Wizard. Semua ahli dari Istana Kekaisaran memiliki kerajaan surgawi mereka sendiri bersama mereka. Setelah para ahli dari Asosiasi Penyihir melarikan diri, para murid Istana Kekaisaran akan tamat. Begitu ahli dari Asosiasi Penyihir menyelesaikan kata-katanya, Kaisar berkata dengan penuh semangat. Semua ahli dari Istana Kekaisaran memiliki kerajaan surgawi mereka sendiri bersama mereka. Mereka tidak bisa melarikan diri dalam sekejap. Setelah pembangkit tenaga dari Asosiasi Formasi Penyihir melarikan diri, Istana Naga akan mengubah target mereka dan menyerang para murid Istana Kekaisaran. Apakah Istana Kekaisaran dapat melarikan diri 1/10 dari itu? Mundur saat bertarung. The Wizard of the Witch Formation Association merenung sejenak dan memerintahkan muridnya. Ini Tuan Penyihir. Mundur sambil bertarung. Pusat Kekuatan Asosiasi Formasi Penyihir segera menjawab. Kamu ingin melarikan diri. Sedikit rasa dingin melintas di mata Wang Xian ketika dia mendengar kata-kata mereka. Tatapannya menyapu sekeliling dan mendarat di formasi surgawi. Formasi surgawi, ikat 4 kaisar langit dari Asosiasi Dukun. Bintang surgawi yang menyala-nyala akan membantu formasi surgawi. Xiaolan, perintahkan semua binatang abisal untuk menyerang. Terus menyerang. Jika mereka melarikan diri, kami akan mengejar dan membunuh mereka. Semua murid Istana Naga, kejar dan bunuh mereka. Kamu ingin menghancurkan Istana Naga kami. Apakah Anda pikir mudah untuk melarikan diri sekarang karena Anda ingin pergi? Hahaha, bunuh mereka semua. Wang Xian meraung dengan marah. Anda bukan tandingan Istana Naga sekarang, jadi bagaimana Anda bisa pergi dengan mudah? Itu Raja Naga. Setelah mendengar perintah Wang Xian, aura Heaven Array bergetar lagi. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. 4 anggota Asosiasi Dukun, kalian bisa melarikan diri kembali ke alam Dewa Kosong dalam sekejap atau terjebak di sini olehku. Formasi 9 Dewa, bakar. Formasi Surga meraung. Bum bum bum. Ao Feng Huang dan yang lainnya mengendalikan bintang dewa yang berkobar untuk mengubah arahnya. Saat Kaisar Dewa manapun dari Asosiasi Penyihir yang sukses ingin melarikan diri, mereka akan segera menyerang. Wuh, Xiaolan meraung. Pada saat yang sama, dia mengirimkannya ke 2 benih jurang lainnya dari Void God Emperor. Auman mengaum-mengaum. Bahkan tanpa perintah Wang Xian, biji abis yang mengamuk ingin mengejar dan membunuh mereka. Kalian semua, ketika Raja mendengar kata-kata Wang Xian, napasnya berhenti sejenak. Matanya sangat merah. Dia tahu rencana Wang Xian. Arai surga mengandalkan tanah yang diberkati ini dan memiliki keunggulan geografis untuk dapat melawan 4 kaisar dewa dari Asosiasi Penyihir. Begitu mereka meninggalkan tempat ini, Heaven Array God Emperor tidak akan mampu melawan 4 kaisar dewa dari Asosiasi Penyihir. Dengan mengunci mereka berempat di sini, Raja Naga dan Kaisar Langit lainnya akan mampu menyeimbangkan mereka. Di bawah mereka, benih jurang dan anggota Istana Naga masih bisa memburu dan membunuh murid Istana Kekaisaran. Jika mereka terus mengejar mereka, para murid Istana Kekaisaran akan menderita kerugian besar. Mati. Ekspresi Kaisar Surgawi sedikit gila. Dia menyerang Wang Xian dan yang lainnya dengan cara yang sangat kejam. Hehe, Wang Xian tersenyum dingin dan yang lainnya segera naik untuk menghalanginya. Lari, cepat dan lari. Pada posisi di bawah, semua orang dari Istana Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir mulai berlari. Kejar, bunuh. Perdana Menteri Gui segera memberi perintah untuk mengejar dan meraung keras. Boom, boom, boom. Semua anggota Istana Naga langsung menyerang dari belakang. Mengaum, mengaum, mengaum. Makhluk abisal yang tak terhitung jumlahnya juga meraung dan mengejar mereka dari belakang. Legiun Penyihir, bantu Istana Kekaisaran. Karena bintang surgawi yang menyala-nyala membantu Heaven Array menyeret 4 kaisar dewa dari Asosiasi Formasi Penyihir, para ahli dari Legiun Penyihir dibiarkan kosong. Pemimpin Legiun Penyihir merenung sejenak dan memberi perintah. Legiun Penyihir adalah legiun terkuat dari Asosiasi Formasi Penyihir. Mereka yang bisa masuk semuanya adalah Master Array. Di antara mereka, ada lebih dari 10 ahli Raja Dewa Puncak. Terima kasih banyak kepada para ahli dari Asosiasi Penyihir Formasi. Pengadilan Kekaisaran kami sangat berterima kasih. Di langit, seorang kaisar surgawi dari Istana Kekaisaran melihat pemandangan ini dan berterima kasih kepada mereka. Lari.
Legiun magang penyihir kami tidak dapat melindungi semua orang di istana kekaisaran Anda sepanjang waktu. Pemimpin dari Wizard Apprentice Legion berteriak keras. Bahkan jika bintang dewa yang menyala-nyala tidak menekan mereka, sebagai master susunan, kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang jika mereka tidak menarik diri dan tidak memiliki keunggulan geografis. Setelah Master Arai dekat dengan mereka, mereka dapat dengan mudah dibunuh oleh mereka yang memiliki level yang sama. Kedua, ada terlalu banyak benih jurang, dan ada terlalu banyak benih jurang yang kuat. Mereka bertarung dengan benih jurang, dan benih jurang mati. Istana Naga tidak terlalu menderita kerugian. Namun, kerugian mereka adalah kerugian nyata. Oleh karena itu, adegan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun terjadi. Pengadilan Kekaisaran dan Asosiasi Penyihir mulai melarikan diri. Bab 2825-2825 Kaisar Baru Lahir 7. Ada 3 spesies dewa tertinggi Kaisar Abis yang abadi di sini. Kecepatan mereka terlalu cepat, meminta bala bantuan. Tidak bagus, pemanah Istana Naga menyerang kita. Cepat menghindar, cepat menghindar. Gunakan negara dewa untuk memblokir, bahkan jika negara dewa runtuh, tidak apa-apa selama mereka masih hidup. Gemuruh gemuruh gemuruh. Di utara Pulau Pengadilan Kekaisaran, ratusan juta murid dan prajurit Istana Kekaisaran yang datang dengan aura mereka hampir berguling dan merangkak. Tanda seru, itu masih baik untuk asosiasi formasi penyihir. Semuanya adalah ahli top, jadi mudah bagi mereka untuk melarikan diri jika mereka mau. Namun, 90% ahli di Istana Kekaisaran berada di tingkat dewa-dewa. Menghadapi serangan Istana Naga dan spesies jurang, mereka hanya bisa mundur sedikit demi sedikit. Kecepatan mundur mereka sangat lambat. Jika para ahli dari Asosiasi Formasi Penyihir tidak memblokir sebagian besar serangan Istana Naga, orang-orang dari Asosiasi Formasi Penyihir tidak akan bisa melarikan diri jauh. Meski begitu, mereka akan kehilangan banyak murid dan ahli setiap kali mereka lolos dari jarak tertentu. Ini adalah jalan berdarah. Mengaum. Di langit, penguasa Istana Kekaisaran dan 2 kaisar langit lainnya meraung dengan marah. Ketika mereka berada di langit, mereka bertarung dengan Wang Xian dan yang lainnya sambil mundur bersama tim. Mata mereka menyapu dan hati mereka berdarah. Setiap saat, para ahli dan murid Istana Kekaisaran diburu oleh Istana Naga dan benih jurang. Sulit bagi mereka untuk membayangkan berapa banyak lagi pembangkit tenaga listrik dan murid Istana Kekaisaran yang dapat bertahan jika perburuan berlanjut. Istana Naga, tunggu saja. Tuan Istana Kekaisaran dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kemarahan saat dia meraung. Hehe, Wang Xian menatap tatapan marahnya dan tersenyum dingin. Pemenang mengambil semua. Jika Istana Naga dikalahkan, semua orang di Istana Naga akan musnah. Bahkan Sekte Aliran Utara dan yang lainnya akan musnah. Wang Xian tahu bahwa bukan mereka yang memulai perang ini. Adapun berapa banyak orang yang akan mati, itu adalah keputusan dari pusat kekuatan Istana Kekaisaran. Di langit, kelompok Kaisar Surgawi bertempur saat mereka mengikuti formasi Istana Kekaisaran. Wang Xian dan yang lainnya tahu bahwa dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan mampu menahan kelompok Kaisar Langit. Yang harus mereka lakukan hanyalah menahan mereka. Tahan mereka dan bunuh pembangkit tenaga listrik dan murid dari Pengadilan Kekaisaran Asosiasi Penyihir Cheng. Perang besar perlahan bergerak ke arah utara. Perang ini tidak kalah tragisnya dengan pertempuran Pengadilan Kekaisaran Asosiasi Penyihir Cheng saat itu. Seiring waktu berlalu, jalan berdarah terus menyebar di bawah. Darah segar membuat benih abisal yang tak terhitung jumlahnya sangat bersemangat. Mereka mengejar musuh dengan aura pembunuh. Jumlah murid dan ahli Istana Kekaisaran menurun dengan cepat. Seluruh kekosongan dipenuhi dengan bau darah. Tidak jauh di belakang mereka, murid-murid Sekte Beichuan berhenti 1 jam kemudian. Gul, siapa sangka ini akan terjadi? Pengadilan Kekaisaran dan Asosiasi Penyihir kalah telak. Itu Istana Naga yang terlalu kuat. Pengadilan Kekaisaran akan diusir dari Imperial Starfield. Mereka mungkin tidak akan berani memasuki Imperial Starfield di masa depan. Hahaha, hierarki, kita akan bangkit. Kita akan menjadi kaya. Pengadilan Kekaisaran akan menurun, dan Raja baru akan bangkit. Kita akan menjadi subjek Istana Naga. Kita akan menjadi kaya. Setelah Istana Kekaisaran lolos, Istana Naga akan mengambil alih seluruh wilayah Istana Kekaisaran.
Istana Naga hanya memiliki 4 hingga 500 ribu anggota. Kami selalu berdiri di sisi Istana Naga. Kami adalah subjek terdekat dari Istana Naga. Dengan lahirnya Raja Baru, kita akan bangkit sepenuhnya. Bulan lalu, orang-orang dari Sekte Beichuan, Dinasti Dewa Kuno, dan kelompok Dragon Python semuanya berhenti dan menelan ludah mereka. Para ahli berteriak dengan penuh semangat. Pengadilan kekaisaran jatuh dari altar, dan Raja Baru Istana Naga lahir. Mereka berada di sisi Istana Naga, dan sebagai Menteri Istana Naga, mereka juga akan bangkit dengan cepat. Dengan perlindungan Istana Naga di masa depan, siapa yang berani memprovokasi mereka di seluruh area bintang kekaisaran? Yang paling penting, dengan Istana Naga mengambil tahta, Abyss harus tunduk kepada mereka. Setelah Abyss ditenangkan, seluruh area bintang kekaisaran tidak akan berada dalam bahaya besar. Mereka akan benar-benar makmur. Memikirkan hal ini, semua orang dari pasukan mereka mengungkapkan ekspresi bersemangat dan bersemangat. Legiun tak terkalahkan dari Istana Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir telah melewati sisi kita selama lebih dari 10 jam. Saya bertanya-tanya bagaimana situasi di Pulau Istana Kekaisaran. Petik 2. Jumlah Asosiasi Formasi Penyihir sepertinya tidak banyak, tapi kekuatan mereka sangat menakutkan. Asosiasi Formasi Penyihir jauh lebih kuat daripada Istana Kekaisaran. Jika mereka bergandengan tangan, akan sangat mudah bagi mereka untuk menghancurkan Istana Naga. Saat ini, Istana Naga mungkin telah dikalahkan dan dihancurkan. Ya, kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Meskipun Istana Naga sangat kuat dan meningkat dengan kuat, itu bisa disebut sebagai kekuatan terkuat ke-8 di langit berbintang. Tapi bagaimanapun juga, bagaimana bisa menahan serangan gabungan dari dua kekuatan yang kuat? Pada saat ini, di sebuah planet di utara wilayah Istana Kekaisaran, seluruh planet sedang membicarakan tentang serangan bersama dari Istana Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir di Istana Naga. Apalagi saat mereka melihat pasukan Istana Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir terbang melewati mereka belum lama ini. Mereka tidak bisa melihat situasi di medan perang, tapi hampir tidak ada yang optimis tentang Istana Naga. Serangan gabungan dari dua kekuatan di langit berbintang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Di mata mereka, Istana Naga juga tidak bisa. Ai juga mendiskusikan situasi pertempuran ini dan membuat tebakan. Hampir 100% orang tidak mengira Istana Naga bisa menang. Ledakan, 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 mengaum, mengaum, mengaum. Menghindar, menghindar. Tiba-tiba, suara menakutkan datang dari kehampaan yang tenang. Tabrakan yang mengerikan itu dipenuhi dengan raungan keras yang dipenuhi dengan niat membunuh. Teriakan dan jeritan tergesa-gesa. Segala macam suara dibebankan ke planet yang tenang ini. Pada saat yang sama, gelombang energi besar mengalir ke arah ini. Energi itu, hanya gempa susulan saja yang dapat menghancurkan planet yang lemah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Ya Dewa, lihat, ada ahli yang bertarung di sana. Mereka adalah orang-orang dari Istana Kekaisaran dan Gajah Emas dari Asosiasi Formasi Penyihir. Lihat ke atas, itu adalah Dewa Pertarungan Kaisar. Pengadilan Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir bertarung dengan Istana Naga dan Abyss. Tidak, Istana Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir melarikan diri. Ya Dewa, bagaimana ini mungkin? Istana Naga mengejar Asosiasi Formasi Penyihir dan Pengadilan Kekaisaran. Istana Naga mengejar kedua kekuatan itu. Ketika kekuatan besar dan semua jenis suara terdengar, beberapa ahli di planet ini segera terbang ke dalam kehampaan. Ketika mereka melihat apa yang terjadi di sana, mereka melebarkan mata karena tidak percaya. Apa yang mereka lihat? Istana Naga memimpin benih abisal untuk memburu Istana Kekaisaran dan Asosiasi Penyihir. Mereka melarikan diri dalam kekalahan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bab 2826 Pemujaan Raja Baru 1. Pertahankan, pertahankan dengan seluruh kekuatanmu. Mundur, mundur, mundur dengan cepat. Bum bum bum. Di sebuah planet di utara wilayah Istana Kekaisaran, semua orang melihat ke kanan dengan bingung. Tanda seru tanda seru. Ada ratusan miliar orang di Istana Kekaisaran, dan kerajaan dewa yang tak terhitung jumlahnya berdiri dalam kehampaan. Suara pertempuran dan pertempuran tidak ada habisnya. Tim besar mundur ke utara. Di belakang mereka, Istana Naga mengejar mereka,
dan benih jurang mengejar mereka. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa bekas luka berdarah telah muncul di kehampaan. Seluruh tim perlahan menghilang ke utara, menghilang dari pandangan semua orang. Di langit, berapa banyak kaisar dewa yang bertarung melawan istana kekaisaran dan dewa kaisar dari asosiasi penyihir. Itu semua, kaisar surgawi dari istana naga. Ada lebih dari 10 kaisar dewa. Istana naga memiliki lebih dari 10 kaisar dewa. Bagaimana ini mungkin? Pengadilan kekaisaran dan formasi penyihir dikalahkan. Istana naga mengejar mereka sejauh ratusan juta mil. Ada lebih dari 10 kaisar dewa di istana naga. Apakah ada yang percaya ini? Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya. Banyak orang berdiri di langit di atas planet ini dan meraung kaget. Adegan tadi terlalu mengejutkan. Istana naga akan bangkit dan raja baru akan lahir. Seorang tetua bergumam, area bintang kekaisaran akan berubah. Pengadilan kekaisaran akan runtuh dan raja baru dari istana naga akan lahir. Istana naga memiliki lebih dari 10 kaisar surgawi. Mereka akan melawan istana kekaisaran dan asosiasi formasi penyihir sendirian. Mereka mengejar para murid istana kekaisaran dan asosiasi formasi penyihir sejauh ratusan juta mil. Mereka terlalu kuat. Mendesis. Hasil perang telah diumumkan. Istana naga telah memenangkan kemenangan besar. Pengadilan kekaisaran dan asosiasi penyihir melarikan diri. Siapa yang mengira akan berakhir seperti ini? Sayang sekali. Istana naga memimpin benih abisal untuk memburu para ahli istana kekaisaran dan asosiasi penyihir. Segera, orang-orang di planet ini mengunggah berita tersebut ke AI dengan wajah kaget. PFFT, kamu sangat pandai berbohong. Kekuatan apa yang dimiliki asosiasi penyihir? Satu orang dapat melawan setidaknya 2 orang dengan level yang sama. Bagaimana istana naga bisa menjadi lawan mereka? Jangan bicara tentang hal-hal lain. Istana naga memiliki lebih dari selusin kaisar dewa. Mereka terlalu membual. Tidak, mereka terlalu membual. Saat ini, yang melarikan diri adalah istana naga, kan? Saat berita ini pertama kali disebarkan ke AI, orang yang melihat berita ini tidak memiliki sedikit pun perubahan ekspresi. Berita ini jelas palsu. Ini terlalu bagus untuk menyombongkan diri. Melihat sejarah bidang bintang kekaisaran yang berusia lebih dari 1 miliar tahun, total ada kurang dari 20 kaisar surgawi. Ada kurang dari 6 kaisar surgawi yang ada pada saat yang sama. Anda mengatakan bahwa istana naga memiliki lebih dari 10 kaisar surgawi. Siapa yang akan percaya itu? Ini terlalu palsu. Hampir tidak ada yang percaya berita semacam ini. Bahkan setelah ratusan juta orang membalas informasi ini, tidak ada yang mempercayainya. Karena ada lebih dari 1 triliun orang di bidang bintang kekaisaran. Balasan ratusan juta orang setara dengan beberapa orang melawan 10.000 orang. Tidak banyak orang yang mempercayainya. Ini membuat semua orang di planet itu merasa tidak berdaya. Adegan tadi terlalu mengejutkan. Mereka tidak punya waktu untuk mengambil foto atau video. Namun, dalam beberapa jam, berita semacam ini muncul lagi. Namun, kali ini, ada video yang jelas. Dalam video tersebut, di langit, Raja Naga dari Istana Naga memimpin lebih dari 10 kaisar dewa untuk menyerang Raja dari Istana Kekaisaran, penyihir dari Asosiasi Penyihir, dan yang lainnya. Di bawah mereka, para ahli Istana Naga dan makhluk abisal yang tak terhitung jumlahnya mengejar para murid Istana Kekaisaran dan Asosiasi Penyihir. Dalam video tersebut, mereka dapat dengan jelas mendengar teriakan tersebut. Mereka bisa melihat bekas luka panjang berdarah di kehampaan. Itu adalah rute pelarian berdarah. Ketika semua orang melihat video ini, tubuh mereka gemetar dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Ini sebenarnya nyata. Istana Naga benar-benar mengalahkan Istana Kekaisaran dan Asosiasi Penyihir. Itu adalah 2 kekuatan puncak. Istana Naga sebenarnya memiliki lebih dari 10 kaisar dewa. Ini lebih dari 10 kaisar surgawi. Istana Naga melawan langit. Istana Naga telah melawan langit. Mereka telah melawan surga dan mencapai tahta. Pengadilan Kekaisaran dan yang lainnya telah melarikan diri. Di masa depan, medan bintang kekaisaran kita akan menjadi milik Istana Naga, dan Istana Naga akan menjadi raja. Banyak orang berteriak dengan mata terbuka lebar. Mereka menatap AI dan tubuh mereka gemetar. Istana Naga telah menentang langit dan menjadi raja. Mereka tahu bahwa langit area bintang kekaisaran akan segera berubah.
Semua orang merasa sulit dipercaya betapa kuatnya Istana Naga itu. Mengerikan untuk melawan Istana Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir sendirian. Waktu berlalu dengan lambat dan semakin banyak berita tentang Istana Naga mengejar Istana Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir datang. Mereka semua berasal dari beberapa planet di utara wilayah Istana Kekaisaran. Semakin banyak video yang diposting di AI. Adegan mengejutkan ini mengejutkan semua orang. Dalam 2 hari berikutnya, semakin banyak video yang diposting. Saat ini, orang-orang di bidang bintang kekaisaran juga mengetahuinya. Istana Naga memimpin benih abisal untuk memburu Istana Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir. Mereka telah memburu setengah dari wilayah Istana Kekaisaran. Mereka telah memburu mereka hingga miliaran mil yang tak terhitung jumlahnya. Sejak video dirilis, semua orang di area bintang kekaisaran dapat melihat bahwa jumlah murid Istana Kekaisaran menurun dengan cepat. Tidak ada yang bisa membayangkan berapa banyak kerugian Istana Kekaisaran dalam pertempuran ini. Dan jalan pelarian ini juga dikenal sebagai jalan berdarah. Menurut berita terbaru, klan malam di Night Cold Island telah melarikan diri ke selatan dan memasuki kehampaan. Mereka seharusnya melarikan diri dari area bintang kekaisaran. Tidak lama kemudian, sebuah berita datang dari Night Cold Island. Night Cold Island adalah base camp balapan malam. Itu juga faksi yang telah berdiri teguh selama ratusan juta tahun. Nenek moyangnya adalah Kaisar Dewa. Belum lama ini, Kaisar Dewa telah lahir, mendorong balapan malam ke puncak. Namun, karena dia telah menyinggung Raja Naga, malam Kaisar Dewa telah menjadi Kaisar Dewa tercepat yang jatuh. Sekarang, setelah mengetahui bahwa Istana Naga telah mengalahkan Istana Kekaisaran dan Asosiasi Penyihir dan memiliki lebih dari 10 Kaisar Dewa, dia segera melarikan diri. Ini karena mereka tahu bahwa jika mereka tidak melarikan diri, mereka akan dihancurkan. Lagi pula, malam Kaisar Dewa pernah membunuh murid Raja Naga. Setelah berita ini dirilis, semua orang dapat merasakan bahwa langit medan bintang kekaisaran telah benar-benar berubah. Di masa depan, Master of the Imperial Starfield adalah Istana Naga. Dengan lebih dari 10 Kaisar Dewa yang menjaga Istana Naga, itu akan memiliki prestise yang jauh melampaui Istana Kekaisaran di masa depan. Siapa yang berani tidak mematuhi bidang bintang Kaisar yang menatap mata? Perintahkan semua ahli dari sekte besar untuk mengambil sebagian besar harta di perbendaharaan 9 surga ke pusat pulau pengadilan Kekaisaran dan bersiap untuk memberi hormat kepada Raja baru. Ambil semua murid dan hadiah. Kami, Duan Tian, akan segera pergi ke Pulau Istana Kekaisaran untuk menyambut Raja baru dan memberikan penghormatan kepada Raja baru. Di Pulau Iblis, 2 sekte besar, 9 surga dan Duan Tian, melihat video demi video setelah mereka mendengar hasilnya. Mereka tidak bisa duduk diam lagi dan segera membawa sejumlah besar harta ke Istana Kekaisaran. Untuk memberi hormat kepada Raja baru. Bab 2827 Pemujaan Raja Baru 2. Menurut berita dari Pulau Iblis, Sekte 9 Awan, Sekte Pemecah Surga, dan kekuatan lain dari Pulau Iblis akan pergi ke Pulau Pengadilan Kekaisaran untuk menyambut Raja Naga dan memberikan penghormatan kepada Raja baru. Di wilayah Istana Kekaisaran, beberapa konsul yang belum dibawa pergi oleh Istana Kekaisaran juga akan pergi ke Pulau Istana Kekaisaran untuk memberikan penghormatan kepada Raja baru. Area bintang kekaisaran telah benar-benar berubah. Saya kira semua kekuatan yang kuat harus berkunjung ke Istana Naga. Istana Naga terlalu kuat. Bahkan jika Istana Naga ingin menyatukan seluruh area bintang kekaisaran hanya dengan satu kata, tidak ada kekuatan yang berani menentangnya. Ini adalah posisi yang diperoleh melalui kekuatan, siapa yang berani sombong di depan Istana Naga sekarang. Tanda seru. Di AI, berita bahwa Jiuxiao Duantian dan sekte serta pasukan besar lainnya sedang menuju ke Pulau Istana Kekaisaran segera menyebar ke AI. Orang-orang lainnya di area bintang kekaisaran tidak terkejut dengan tindakan mereka. Istana Naga saat ini terlalu menakutkan. Setelah Istana Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir diburu oleh Istana Naga dan melarikan diri ke wilayah penyihir surgawi, kekuatan lain mana di area bintang kekaisaran yang berani dipusingkan di depan Istana Naga di masa depan? Klan malam dari Cold Night Island telah melarikan diri ketakutan. Faksi lain tidak menyinggung Istana Naga, jadi mereka secara alami harus pergi dan menjilat mereka. Kalau tidak, Istana Naga dapat mengirim Kaisar Surgawi manapun untuk memusnahkan seluruh sekte di masa depan.
Berhenti. Sementara seluruh area bintang kekaisaran mendidih karena kegirangan dan keterkejutan, Wang Xian, yang berada di kehampaan area bintang kekaisaran, menatap ke depan dan berkata, "Sudah 4 hari sejak pengejaran dimulai. Selama 4 hari ini, ahli istana kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya telah terbunuh atau terluka. Pada dasarnya, semua orang lemah di istana kekaisaran telah terbunuh. Dari pusat pulau pengadilan kekaisaran ke sini, jika pengejaran berlanjut, mereka mungkin akan mencapai wilayah penyihir surga. Dan selama 4 hari pengejaran, hanya para ahli istana kekaisaran yang selamat. Bahkan yang lebih lemah sekarang berada di kerajaan dewa para ahli ini. Mereka tidak akan bisa membunuh banyak orang jika mereka terus mengejar." Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, para anggota istana naga menghentikan serangan mereka. Ao Qitian, Ao Xingmu, dan yang lainnya juga berhenti mengganggu penguasa istana kekaisaran. Huf, huf, huf. Melihat bahwa Wang Xian dan yang lainnya telah berhenti, penguasa istana kekaisaran terengah-engah dan menatap Wang Xian dengan mata merah darahnya. "Hehe, apa gunanya menatapku? Bukankah aku mengejarmu selama 4 hari? Bukankah aku masih ingin keluar dari area bintang kekaisaran dan menjadi anjing liar?" Raja istana kekaisaran mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi. Dia tidak mengatakan apa-apa. Karena selama 4 hari ini, dia melakukan kekerasan dan kemarahan. Tapi itu tidak ada gunanya. Auman mengaum-mengaum. Di samping mereka, Xiaolan dan Divine Emperor Abyss Seed meraung dan semua benih jurang berhenti menyerang. Akhirnya, mereka selamat. Mereka berhenti mengejar. Di depan, semua murid istana kekaisaran melihat benih jurang dan istana naga berhenti menyerang dan terbang ke depan selama beberapa menit sebelum mereka menoleh dan meraung ketakutan. Mata mereka menyapu teman-teman mereka dan tubuh mereka sedikit gemetar. 4 hari ini adalah neraka bagi mereka. Mereka semua tidak akan pernah melupakan apa yang telah terjadi selama 4 hari ini. Aku memperingatkanmu, Istana Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir. Mulai sekarang, medan bintang kekaisaran akan menjadi wilayah istana naga kita. Siapapun yang melanggar akan dibunuh tanpa ampun. Hahaha, ayo pergi. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia terbang langsung ke belakang. Kata-katanya hanya ucapan biasa. Di masa depan, ketika Istana Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir menjadi kuat, mustahil bagi mereka untuk tidak menyerang. Namun, sebelum itu, Istana Naga mungkin menginvasi lapangan penyihir surga terlebih dahulu. Dia berbalik dan terbang keluar. Semua anggota Istana Naga segera mengikuti di belakangnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Abyss yang tak terhitung jumlahnya meraung dan mengikuti di belakangnya. Di belakangnya, semua orang dari Istana Kekaisaran dan Asosiasi Penyihir sedikit gemetar saat mereka menyaksikan Istana Naga pergi dan Raja Naga pergi. Mata mereka dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Raja, kembali. Kita perlu mengambil pandangan jangka panjang tentang beberapa hal. Mata penyihir berkedip saat dia melihat orang-orang dari Istana Naga pergi. Ekspresinya juga sangat jelek. Ini adalah pertempuran pertama mereka melawan Istana Naga dan Kaisar Susunan Langit Surgawi. Mereka benar-benar kalah dalam pertempuran pertama. Akan ada pertempuran lain dalam waktu dekat, pertempuran yang menentukan. Pada saat itu akan menjadi penghancuran asosiasi penyihir atau penghancuran Istana Naga dan Susunan Langit Surgawi. Sebagai pemimpin pasukan puncak, dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk marah atau takut. Sebaliknya, dia harus bersiap untuk balas dendam dengan segala cara. Ayo pergi. Raja Istana Kekaisaran sedikit menutup matanya. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia membukanya dan menjawab tanpa ekspresi. Mereka semua jenius top dan eksistensi legendaris di langit berbintang yang cemerlang ini. Mereka memiliki keuletan dan temperamen mereka sendiri. Semua orang di Istana Kekaisaran mengikuti asosiasi formasi penyihir ke wilayah Dukun Langit. Ini juga mewakili aliansi lengkap antara kedua faksi. Mungkin mereka hanya akan mengakhiri aliansi mereka setelah Istana Naga dihancurkan. Raja Naga, seluruh medan bintang kekaisaran dan seluruh istana kekaisaran akan menjadi milik Istana Naga. Di langit berbintang, Perdana Menteri Gui meraung kegirangan dan kegembiraan. Ya, seluruh istana kekaisaran dan seluruh bidang bintang kekaisaran akan menjadi milik Istana Naga. Pada saat ini,
Wang Xian juga sangat bersemangat. Seluruh medan bintang kekaisaran sangat besar sehingga dia membutuhkan beberapa bulan untuk terbang dari timur ke barat. Langit berbintang yang begitu luas adalah wilayah Istana Naga. Di masa lalu, Istana Naga menguasai lautan. Sekarang, itu adalah lautan bintang. King Yue, suruh Xiaolan dan yang lainnya untuk mengirim seikat benih jurang ke dalam jurang. Beritahu mereka bahwa abis adalah wilayah mereka sekarang dan mereka dilarang menyerang tempat lain. Wang Xian menatap King Yue dan berkata padanya, "Baiklah, Xiao Xian." Lan King Yue menganggukkan kepalanya. Wang Xian tidak membunuh semua biji abisal. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan dan hanya tahu cara membunuh, benih abisal dianggap sebagai rekan seperjuangan selama 2 perang ini. Meskipun dia bisa mendapatkan banyak sumber daya dengan membunuh mereka, dia tetap tidak melakukannya. Musuh adalah musuh. Tidak peduli seberapa suci atau baiknya pihak lain, musuh adalah musuh. Seorang teman adalah seorang teman, meskipun pihak lain tidak memiliki kecerdasan. Ayo segera kembali ke Istana Naga. Wang Xian berkata kepada semua anggota Istana Naga. Itu Raja Naga. Semua murid Istana Naga meraung gembira dan menghilang dalam sekejap. Berdengung, berdengung, berdengung. Saat berikutnya, semua orang kembali ke Istana Naga Utama. Perdana Menteri Gui, pindahkan Istana Naga Utama ke laut di Pulau Istana Kekaisaran dan mulailah menghitung harta rampasan perang. Wang Xian kembali ke Istana Naga dan langsung memerintahkan Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan tiba di Istana Naga di Pulau Tengah Istana Kekaisaran melalui formasi teleportasi. Xiao Xian. Begitu dia tiba, sekelompok gadis merasakan auranya. Mereka segera terbang dan berteriak gembira. Kemenangan besar, Nona. Mulai sekarang, seluruh Istana Kekaisaran dan seluruh medan bintang Kekaisaran akan menjadi wilayah Istana Naga kita. Wang Xian merentangkan tangannya dan berkata dengan gembira. Bab 2828 Pemujaan Raja Baru 3. Itu hebat. Gadis-gadis itu semua bersemangat. Belum lagi seluruh medan bintang Kekaisaran, tetapi bahkan seluruh pulau Istana Kekaisaran adalah milik Istana Naga. Mereka sudah sangat bahagia. Hahaha, Great Dragon King, lihatlah masa depan ketika Istana Naga mengendalikan Imperial Starfield. Bisakah Anda memberi saya gelar resmi yang tinggi? Beri aku beberapa gelar. Misalnya, Dewi Bintang dari bidang bintang Kekaisaran, Dewi kecil yang secantik peri, Dewi tercantik di bidang bintang Kekaisaran, dan Dewi Bintang yang paling menggemaskan dari bidang bintang Kekaisaran. Tanda seru. Dari samping, kata Dewi Bintang dari medan bintang Kekaisaran dengan penuh semangat. Pengadilan Kekaisaran telah menderita kekalahan besar, dan Istana Naga adalah rajanya. Bidang bintang Kekaisaran milik Istana Naga. Siapa lagi yang berani memprovokasi dia di bidang bintang Kekaisaran? Di masa depan, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Hehe, Wang Xian menatapnya dan tersenyum. Itu tergantung pada kinerjamu. Raja Naga, Sekte 9 Surga dan Sekte Pemecah Surga di luar meminta audiensi. Pada saat ini, seorang pejabat sipil Istana Naga tiba-tiba terbang dan melapor ke Wang Xian. Baiklah, mari kita selesaikan beberapa masalah serius terlebih dahulu. Setelah selesai, kita akan punya waktu untuk berjalan-jalan di sekitar Imperial Starfield. Wang Xian berkata kepada gadis-gadis itu. Ya, kita harus menyelesaikannya. Ada terlalu sedikit orang di Pulau Istana Kekaisaran. Kita perlu membawa semua makanan lezat, pakaian terkenal, dan sebagainya dari Imperial Starfield. Kata Feng Luan sambil tersenyum. Ya, mari kita buat Pulau Istana Kekaisaran lebih hidup. Gadis-gadis itu segera berkata dengan antisipasi. Sebagai Pulau Pengadilan Kekaisaran, hanya dengan sepatah kata dari Istana Naga, banyak orang akan berkumpul di sini. Lagi pula, sebagai pusat bidang bintang Kekaisaran, sumber daya, energi spiritual, dan kondisi kehidupan di sini adalah yang terbaik di seluruh bidang bintang Kekaisaran. Di masa lalu, jika seseorang ingin memasuki Pulau Istana Kekaisaran, seseorang harus menjadi murid Istana Kekaisaran atau seorang ahli. Huala, saat mereka berbicara, Wang Xian dan yang lainnya terbang keluar dari laut. Wang Xian mengamati pegunungan dan sungai di sekitarnya dengan senyum di wajahnya. Dia berkata dengan senyum di wajahnya, "Ayo pergi dan lihat."
Wang Xian terbang menuju istana luas di tengah dengan senyum di wajahnya. Raja Naga. Begitu dia tiba di langit di atas istana yang luas, susunan surga menyambutnya dengan senyuman di wajahnya. Bagaimana beberapa orang dari Formation Sorcery Association? Dia bertanya sambil tersenyum. Pada hari ketiga setelah kalian mengejar mereka, mereka berteleportasi kembali ke alam dewa kosong mereka sendiri. Tian Chen berkata sambil tersenyum. Raja Naga, banyak faksi ingin mengunjungimu. Mereka berkata bahwa mereka akan setia pada istana naga kita di masa depan dan mendengarkan perintah kita. Mereka membawa banyak harta dan menunggu di depan. Arai surga datang ke sisi Wang Xian dan melanjutkan. Ayo pergi dan lihat. Tidak banyak orang di Pulau Naga sekarang. Pancing beberapa pasukan dan biarkan mereka yang mengaturnya. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia memandang Feng Luan dan gadis-gadis lainnya dan berkata, mulai sekarang, kalian dapat mengelola Pulau Naga dan bahkan bidang bintang kekaisaran. Kalian bisa mengaturnya sesukamu. Dia berkata sambil tersenyum. Wang Xian tidak ingin bertanya tentang apapun. Selain itu, Feng Luan pernah menjadi permaisuri sebelumnya, jadi seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mengatur beberapa hal. Meskipun domain saat ini ratusan juta kali lebih besar dari sebelumnya, miliaran kali lebih besar. Namun, mereka dapat mengelolanya sesuka mereka, siapa yang keberatan? Hehe, tentu. Sekelompok gadis menganggukkan kepala dengan gembira. Kadang-kadang menyenangkan menjadi nyonya rumah yang bermartabat. Wow, King Yue Yingxuan, kamu bisa memberiku ratusan gelar saat waktunya tiba, hahaha. Tawa gadis bintang kekaisaran yang berlebihan dan bersemangat datang dari samping. Pulau Naga adalah nama yang bagus. Bagus juga memiliki sekelompok ratu naga mengelola bidang bintang kekaisaran di masa depan. Tian Chen tersenyum dan menyanjung mereka. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Sekarang setelah dia memulihkan lebih dari setengah kekuatannya, dia akan mampu mengalahkan asosiasi formasi penyihir lagi. Dia sangat senang. Selama kekuatannya pulih ke puncaknya setelah beberapa waktu, dan kekuatan istana naga meningkat sedikit, dia akan dapat menyerang asosiasi penyihir, melenyapkan para pengkhianat, dan melenyapkan sekelompok orang itu. Raja Naga, ledakan. Di depan mereka, sebuah pintu yang sangat besar didorong terbuka oleh anggota istana naga. Wang Xian dan yang lainnya berjalan mendekat. Seluruh istana yang luas tingginya puluhan ribu meter. Sangat mengejutkan berjalan di sini. Lantai, dinding, dan setiap bangunan dipenuhi dengan seni dan kemewahan. Raja Naga ada di sini. Raja Naga dan yang lainnya ada di sini, begitu pula Kaisar Surgawi dari Heaven Arai. Pada saat ini, puluhan juta ahli dan murid berdiri di lapangan di depan istana dewa yang luas. Di tengah alun-alun adalah para ahli dan murid dari Sekte Besar, Sekte Beichuan, kelompok Naga Piton, dan dinasti Dewa Kuno dari bulan lalu. Di kedua sisi adalah para ahli dan murid dari 9 surga yang menghancurkan kultus besar dan kekuatan lainnya. Ketika mereka melihat Raja Naga dan yang lainnya datang, mereka semua memiliki ekspresi hormat di wajah mereka. Mereka telah mengalahkan Istana Kekaisaran, menentang pembentukan asosiasi penyihir, dan mengejar pembentukan asosiasi penyihir sejauh ratusan juta kilometer. Di mata mereka, Istana Naga saat ini tak terkalahkan. Menghadapi keberadaan yang tak terkalahkan, mereka tidak berani kurang ajar atau tidak sopan. Salam, Raja Naga. Selamat atas kendali medan bintang kekaisaran oleh Istana Naga. Salam, Raja Naga. Selamat atas kendali medan bintang kekaisaran oleh Istana Naga. Ketika Wang Xian dan yang lainnya tiba di depan, para ahli dari Sekte Sembilan Awan, Sekte Pemecah Surga, dan Sekte Besar dari bulan lalu berlutut di tanah dan berteriak keras. Di belakang mereka, semua murid buru-buru berlutut di tanah juga. Mereka semua sangat hormat. Mereka semua berlutut dan menyembah. Bahkan dua patriark dari Sekte Sembilan Awan, yang berada di puncak kerajaan raja yang saleh, tidak merasa tidak senang. Mereka sama sekali tidak senang ketika mereka membungkuk dengan hormat. Raja Naga dari Istana Naga layak untuk mereka hormati. Berdiri, Wang Xian mengalihkan pandangannya ke mereka semua. Dengan lambaian tangannya, kekuatan besar membuat mereka semua berdiri. Terima kasih, Raja Naga. Semuanya segera berdiri dengan hormat. Melaporkan kepada Raja Naga, Sekte Sembilan Surga kami bersedia mengikuti perintah Istana Naga di masa depan. Kami akan mematuhi semua perintah Anda. Hari ini,
kami akan menyumbangkan setengah dari akumulasi perbendaharaan 9 surga. Begitu Patriark Nine Heavens dan yang lainnya berdiri, mereka langsung berkata dengan hormat. Melaporkan kepada Raja Naga, Sekte Pemecah Surga kita pasti akan mematuhi perintahmu di masa depan. Kami telah berkontribusi pada akumulasi sekte selama puluhan juta tahun. Selamat kepada Istana Naga karena telah mengalahkan Istana Kekaisaran dan menjadi persatuan penyihir. Selamat kepada Raja Naga karena telah menjadi kaisar dan selamat kepada Istana Naga karena telah mengendalikan medan bintang kekaisaran. Master Sekte dari Sekte Pemecah Surga dan yang lainnya juga segera berdiri dan berkata dengan rasa hormat yang luar biasa. Baiklah, terima kasih atas kebaikanmu. Wang Xian mengangguk dengan senyum di wajahnya. Sekte Pemecah Surga 9 surga tidak memiliki permusuhan dengan Istana Naga. Istana Naga secara alami akan menerima penyerahan mereka. Sekarang Pulau Pengadilan Kekaisaran berada di bawah kendali Istana Naga, tidak akan ada lagi Pulau Pengadilan Kekaisaran di masa depan. Itu akan diubah menjadi Pulau Naga. Pulau Naga sangat besar, hanya ada 400.000 hingga 500.000 murid dari Istana Naga. Istana Naga akan menerima sekelompok orang untuk memasuki Pulau Naga. Sekte Beichuan, bulan lalu, Dinasti Dewa Kuno, kelompok Naga Piton, pindahkan muridmu ke sini. Jiuxiao Duantian, sisa pasukanmu juga akan memindahkan murid mereka ke sini. Kami akan membahas beberapa hal spesifik nanti. Wang Xian berkata dengan lemah. Terima kasih, Raja Naga. Terima kasih, Raja Naga. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, semua orang dari pasukan lain dengan cepat berlutut di tanah dan membungkuk lagi dengan penuh semangat. Bab 2829 Pemujaan Raja Baru 4. Mulai hari ini dan seterusnya, Pulau Istana Kekaisaran akan diubah menjadi Pulau Naga. Tidak akan ada lagi Pengadilan Kekaisaran dan tidak ada lagi Pulau Pengadilan Kekaisaran. Semua murid Sekte Beichuan, bulan lalu, Dinasti Dewa Kuno, dan kelompok Naga Piton akan pindah ke Pulau Naga. Mereka akan membantu Ratu Naga dalam mengambil alih bidang bintang kekaisaran di masa depan. Para murid inti elit dari pasukan seperti Jiuxiao Duantian juga akan dapat menetap di Pulau Naga. Istana Naga akan merekrut orang-orang berbakat untuk menetap di Pulau Naga. Segera, beberapa berita datang dari Istana Naga. Tanda seru. Pertama, Istana Kekaisaran telah mengubah namanya menjadi Pulau Naga. Tak seorang pun di area bintang kekaisaran terkejut. Lagi pula, Istana Kekaisaran telah dikalahkan dan Istana Naga telah mengambil alih semua wilayah Istana Kekaisaran. Tidak mungkin bagi mereka untuk menggunakan nama Pulau Pengadilan Kekaisaran. Beberapa berita berikutnya membuat semua orang sangat iri. Namun, informasi terakhir juga membuat hati banyak orang terbakar. Bulan lalu, kultus besar, Sekte Beichuan, Dinasti Dewa Kuno, dan kelompok Naga Piton memenangkan taruhan. Mereka selalu berada di sisi Istana Naga. Mereka adalah Menteri Naga, dan sekarang semua murid bisa tinggal di Pulau Naga. Ini seperti mencapai langit dalam satu langkah. Kekuatan 9 surga yang melanggar langit dan yang lainnya juga tidak buruk. Semua murid inti elit dapat hidup di Pulau Naga. Anda harus tahu bahwa Pulau Naga adalah surga paling melimpah di area bintang kekaisaran. Seluruh Istana Naga tampaknya hanya memiliki 400.000 hingga 500.000 anggota. Seluruh Pulau Naga dapat menampung setidaknya ratusan miliar orang. Saya sangat iri dengan Sekte Beichuan. Ini sangat membuat iri. Saya mendengar dari para murid Sekte Beichuan bahwa Raja Naga tidak akan mengelola medan bintang kekaisaran mulai sekarang. Sebagai gantinya, dia akan diserahkan kepada beberapa Ratu Naga dari Istana Naga untuk dikelola. Istana Naga akan merekrut orang-orang berbakat. Saya mendengar bahwa orang berbakat ini berasal dari semua lapisan masyarakat. Dia pandai memasak dan memiliki kesempatan untuk tinggal di Pulau Naga. Aku akan pergi ke Pulau Naga. Ada banyak tempat di Pulau Naga sekarang. Saya berharap untuk menetap di sana, inti dari seluruh area bintang kekaisaran. Setelah keterkejutan Istana Naga mengalahkan Istana Kekaisaran dan Asosiasi Penyihir mereda, semua orang mulai berbicara tentang tindakan Istana Naga selanjutnya. Keputusan dan tindakan ini terkait dengan nasib banyak orang di area bintang kekaisaran. Apalagi setelah beberapa berita ini tersebar, seluruh AI sedang mendiskusikannya. Banyak pengusaha kaya dan pembangkit tenaga listrik sedikit bersemangat dan ingin menetap di Pulau Naga. Melakukan apapun yang Anda inginkan.
Sudah 3 hari sejak terakhir kali sekelompok pasukan datang berkunjung. Di sebuah istana yang luas di Pulau Naga, Wang Xian sedikit terdiam saat dia berbicara kepada sekelompok gadis di depannya. Hehehe, mari kita bangun kembali dinasti surgawi Naga Phoenix dan biarkan dinasti surgawi kita menjadi terkenal di Imperial Starfield. Guan Suking dan yang lainnya berkata dengan penuh semangat dari samping. Di depan mereka adalah Master Sekte dari Sekte Beichuan, Patriark dari Sekte Utama Bulan Lalu, serta para ahli dari kelompok Piton Naga Dinasti Dewa Kuno. Ekspresi mereka sangat menarik saat ini. Mereka semua tahu bahwa Istana Naga hanya memiliki beberapa ratus ribu murid. Mereka mengira Istana Naga akan merekrut para ahli, tetapi itu tidak terjadi. Selain itu, Raja Naga akan menyerahkan urusan bidang bintang kekaisaran dan bahkan Pulau Naga kepada Ratu Naga di masa depan. Dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tindakan Ratu Naga. Ratu Naga sedang bersiap untuk mendirikan sebuah dinasti, dinasti Naga Phoenix. Membangun dinasti surgawi. Sekarang, kekuatan seperti bulan lalu tidak lagi dibatasi oleh gelar sekte, dinasti dewa, atau kelompok. Sebaliknya, mereka langsung mendirikan dinasti dewa seperti bulan lalu, 9 langit, dan Duan Tian, yang sangat berkelas. Tapi Ratu Naga ingin mendirikan dinasti dewa. Dinasti surgawi Naga Phoenix, dan Ratu Naga adalah permaisuri. Jika Ratu Naga ingin mendirikan dinasti dewa, kami bersedia bergabung dengan dinasti Dewa Naga Phoenix dan mendengarkan perintah Ratu Naga. Namun, para ahli dari Sekte Bulan Lalu segera berkata dengan senyuman di wajah mereka. Benar-benar lelucon. Jadi bagaimana jika Ratu Naga mendirikan dinasti di Pulau Naga dan di lapangan Bintang Kaisar? Ratu Naga, terutama Ratu Naga Bulan Biru Hijau, memiliki 2 hewan peliharaan pertempuran tingkat Kaisar Dewa. Ratu Naga lainnya dan anggota Kaisar Dewa dari Istana Naga juga membungkuk dengan hormat. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa Kaisar Dewa Tiancheng, yang telah jatuh ribuan tahun yang lalu, seharusnya memiliki status yang mirip dengan Raja Naga dan telah bergabung dengan Istana Naga dengan sedikit kerjasama. Tetapi sekarang mereka menyadari bahwa mereka salah. Kaisar Dewa Tiancheng adalah anggota Istana Naga dan bawahan Raja Naga. Statusnya mungkin tinggi, tapi tidak setinggi Ratu Naga. Mengesampingkan yang lainnya, Ratu Naga dari Istana Naga mengatakan bahwa mereka ingin mendirikan sebuah dinasti dan mengendalikan medan bintang kekaisaran. Siapa yang akan keberatan? Siapa yang berani menolak? Selain itu, ketika Sekte Besar Pemecah Surga 9 Surga mengetahui bahwa Ratu Naga telah mendirikan dinasti dewa, mereka tidak sabar untuk datang dan bersujud kepada mereka dengan hormat. Secara alami, mereka tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Bagus. Karena Anda telah mengambil alih wilayah pengadilan kekaisaran, Anda harus mengelolanya dengan baik. Tidak mungkin Istana Naga mengirim seseorang untuk mengelolanya. Kalian orang-orang dari pasukan kalian akan bergabung untuk menangani beberapa masalah. Feng Luan segera mengangguk ketika mendengar kata-kata mereka. Sangat sulit untuk mengelola wilayah yang luas, tetapi untungnya, mereka hanya perlu mengelolanya sesuai dengan beberapa perintah istana kekaisaran sebelumnya. Dengan hukum yang sempurna, mereka tidak perlu membuang energi lagi. Mereka hanya perlu bertanggung jawab untuk mengawasinya. Saudari Feng Luan, aku juga menginginkan gelar permaisuri. Bagaimana kalau aku menyebut diriku bintang permaisuri mulai sekarang? Pada saat ini, Kaisar Wanita Bintang tiba-tiba berbicara. Tidak, kamu terlalu lemah. Tanpa menunggu Feng Luan menjawab, Wang Xian angkat bicara. Feng Luan, Guan Suking, dan yang lainnya memiliki kekuatan tempur raja tingkat 9 yang abadi. Tidak apa-apa bagi mereka untuk menyebut diri mereka permaisuri. Namun, Kaisar Wanita Bintang hanya memiliki kekuatan tempur raja tingkat 1 yang abadi. Dia dipanggil permaisuri seperti itu. Bagaimana tidak, Wang Xian, kenapa kamu tidak meningkatkan kekuatanku saja? Kaisar Star Lady berkata dengan tidak senang. Ya, selama kita setuju. Dalam beberapa hari, kami akan membiarkan Little Xian meningkatkan kekuatanmu. Di samping, Lan Qingyue dan Tang Yingxuan memegang lengan Kaisar Wanita Bintang dan berkata sambil tersenyum. Hehe, Qingyue dan Yingxuan adalah yang terbaik. Kaisar Star Lady berkata dengan gembira. Bei Suang, apakah kamu juga ikut? Feng Luan berkata kepada Bei Suang sambil tersenyum. Tidak perlu, Nyonya. Saya tidak akan ikut bersenang-senang. Bei Suang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum.
Di samping, mulut Patriark Beichuan dan para ahli lainnya berkedut. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan Istana Naga sekarang menutupi seluruh lapangan bintang Kaisar. Istana Naga bisa mengendalikan seluruh medan bintang. Dan sekarang dinasti Naga dan Dewa Phoenix didirikan, itu juga berarti bahwa dinasti Naga dan Dewa Phoenix bertanggung jawab atas Kaisar Starfield. Pemimpin yang sangat kuat, namun sekarang seperti permainan anak-anak. Segera menyebut permaisuri sebagai permaisuri. Banyak orang di Emperor Star Empress Starfield mengenalnya, dengan kekuatan Kaisar level 1 yang abadi saat ini, dia bisa menjadi permaisuri. Ini, apa lagi yang bisa mereka katakan? Hanya bisa dikatakan bahwa permaisuri itu sangat cantik. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dengan Istana Naga di belakang mereka, itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika Ratu Naga terus menimbulkan masalah. Lagi pula, kekuatan Istana Naga menekan seluruh kekosongan. Bab 2830 pada upacara Akbar 2830. Dinasti Dewa Naga Phoenix telah didirikan. Mulai hari ini dan seterusnya, dinasti Surgawi Naga Phoenix akan mengambil alih semua planet di dalam wilayah Istana Kekaisaran dan mengawasi seluruh area bintang Kekaisaran. 1 bulan kemudian, dinasti Surgawi Naga Phoenix akan mengadakan upacara Akbar. Setelah perang besar, area bintang Kekaisaran sedikit tenang. Dalam ketenangan, semua orang menunggu kabar dari Pulau Naga. Berita ini mungkin terkait dengan banyak orang dan ratusan miliar planet kehidupan. Tidak lama kemudian, sebuah pernyataan datang dari Istana Naga. Tanda seru tanda seru. Ketika semua orang melihat berita ini, mereka sedikit terkejut. Apa yang sedang terjadi? Dinasti Naga dan Phoenix. Istana Naga telah mendirikan sebuah dinasti. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Istana Naga membentuk kekuatan lagi? Melihat pernyataan ini, semua orang tercengang. Dinasti Surgawi Naga Phoenix, apa yang terjadi? Raja Naga tidak mengelola bidang bintang kekaisaran. Dinasti Dewa Naga Phoenix didirikan oleh sekelompok Ratu Naga, yang merupakan permaisuri. Bulan lalu, Jiuxiao, Sekte Besar Pemecah Surga, Sekte Beichuan, dan dinasti Dewa Kuno dari kelompok Dragon Python semuanya bergabung dengan dinasti Dewa Naga Phoenix untuk membantu permaisuri. Permaisuri bertanggung jawab atas bidang bintang kekaisaran. Upacara pembangunan dinasti akan diadakan dalam sebulan. Juga, Raja Naga sepertinya memiliki sesuatu untuk diumumkan pada saat itu. Segera, beberapa berita datang dari Sekte Beichuan dan beberapa kekuatan dari Sekte Besar bulan lalu. Ratu Naga dari Istana Naga adalah permaisuri. Bagaimana bidang bintang kekaisaran kita bisa diambil alih oleh permaisuri? Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah bidang bintang kekaisaran kita seorang wanita yang bertanggung jawab. Mungkin karena Raja Naga tidak ingin memimpin, jadi para Ratu Naga mendirikan dinasti. Tapi aku benar-benar iri pada Ratu Naga dari Istana Naga karena menjadi permaisuri lapangan bintang kekaisaran. Ratu Naga dari Istana Naga semuanya ahli terkemuka. Lagi pula, mereka adalah wanita Raja Naga. Dan Anda harus tahu bahwa Ratu Naga di Abyss memiliki 2 hewan peliharaan pertempuran tingkat Dewa Kaisar, jadi kekuatannya tak terduga. Semua penguasa planet akan pergi ke upacara pembangunan dinasti dalam sebulan. Aku ingin tahu apakah kita bisa pergi ke sana. Ketika berita menyebar, semua orang mulai berdiskusi. Beberapa penguasa planet dan beberapa pasukan yang lebih kecil segera bersiap untuk menuju ke Pulau Naga. Perdana Menteri Gui, bagaimana keuntungan dari pertempuran ini? Pada saat yang sama, di Istana Naga Utama Pulau Naga. Keuntungan dari pertempuran dengan pengadilan kekaisaran dari Asosiasi Penyihir Cheng baru saja ditransfer dari Abyss. Wang Xian belum memahami keuntungan dari beberapa hari yang sibuk. Raja Naga, kami tidak mendapat banyak keuntungan kali ini. Hanya ada 11 King Course yang abadi di tahap puncak. Perdana Menteri Gui segera melaporkan. 11. Itu cukup untuk meningkatkan kekuatan tempur satu Kaisar Dewa di Istana Naga. Beberapa harta setara dengan kekuatan tempur 4 Kaisar Surgawi. Wang Xian tersenyum. Dibandingkan dengan pertempuran di Abyss, perolehannya jauh lebih sedikit. Namun, keuntungannya juga tidak kecil. Keluarkan beberapa sumber daya dan tingkatkan kekuatan Empress Star ke Immortal King level 9. Dengan berdirinya Dragon dan Phoenix Celestial Empire, kekuatannya sebagai seorang permaisuri tidak boleh terlalu rendah. Wang Xian menginstruksikan Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk.
Apakah Anda memiliki perkiraan kasar tentang situasi pengembangan di domain dan pendapatan dari sumber daya? Wang Xian merenung sejenak dan bertanya. Sekarang dia telah mengambil alih seluruh medan bintang kekaisaran, ada ratusan miliar planet kehidupan di bawah kendalinya. Planet kehidupan ini adalah sumber daya yang sangat besar. Hanya pendapatan pajak saja yang merupakan sumber daya dalam jumlah besar. Hanya ada angka kasar. Namun, penerimaan pajak hanya dalam satu hari sudah merupakan angka yang mengerikan. Pendapatan pajak satu hari dapat memungkinkan 1.000 anggota Istana Naga untuk maju ke alam Kaisar Surgawi. Selain itu, server utama dari sistem kecerdasan buatan, Istana Kekaisaran, tidak diambil. Heaven Array mengubah data inti di dalamnya dan mengambil alih sistem kecerdasan buatan. Industri virtual pada sistem kecerdasan buatan tidak kurang dari pendapatan pajak dalam satu hari. Kata Perdana Menteri Gui, apakah itu berarti sumber daya satu hari dapat meningkatkan jumlah raja yang saleh di Istana Naga sebanyak 2.000? Wang Xian mengangkat alisnya dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Ya, Raja Naga, ini hanya perkiraan konservatif. Perdana Menteri Gui mengangguk. Sepertinya Istana Naga akan menambah beberapa anggota kali ini. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Ya, Raja Naga, saya menyarankan agar kita menambah jumlah anggota di Istana Naga menjadi 1 juta dan menggandakan jumlahnya. Dengan kekuatan Istana Naga kita saat ini, sangat mudah untuk merekrut elit sejati dan murid berbakat. Perdana Menteri Gui mengangguk. Selama Istana Naga mengumumkan perekrutan anggota sekarang, semua makhluk air di seluruh medan bintang kekaisaran akan berkerumun. Aku akan mengumumkannya di upacara akbar pendirian Kerajaan Langit Naga dan Phoenix. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Setelah melaporkan beberapa pertanyaan lagi, dia segera pergi. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan tiba di kantor sekelompok gadis, permaisuri naga masa depan dan Kekaisaran Langit Phoenix. Sekelompok gadis sedang melihat peta dan mendiskusikan beberapa masalah mengenai bidang bintang kekaisaran. Bahkan dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia tersenyum ketika dia melihat mereka dan menemukan sesuatu untuk dilakukan bagi mereka. Waktu berlalu hari demi hari, dan Pulau Naga menjadi semakin hidup. Migrasi semua murid Sekte Beicuan bulan lalu membuat Pulau Naga tidak lagi kosong. Semakin banyak orang datang dari planet lain di medan bintang kekaisaran untuk berpartisipasi dalam perayaan berdirinya dinasti Dewa Naga dan Phoenix. Ada begitu banyak planet dengan bentuk kehidupan. Selama beberapa ratus orang datang dari setiap planet, seluruh planet akan sibuk dengan aktivitas. Jika bukan karena terlalu banyak orang dilarang masuk, seluruh Pulau Naga mungkin telah diblokir. Wang Xian senang melihat pemandangan yang begitu ramai. Sekelompok gadis sibuk mempersiapkan pendirian Kerajaan Surgawi Naga dan Phoenix. Di sisi lain, Wang Xian bebas. Dia berjalan-jalan di sekitar Pulau Naga dan mempelajari harta bersama dengan Heaven Array. Harta yang dia peroleh dari Asosiasi Penyihir Cheng, tanda supremasi, adalah harta yang sangat berharga dalam kata-kata Arai Surga. Tanda supremasi dibuat dari kulit Master Alam Semesta. Tanda supremasi adalah kulit supremasi. Itu adalah dunia di atas Void God Emperor. Pakar seperti itu masih agak jauh dari Istana Naga. Raja Naga, besok adalah upacara pendirian Kerajaan Surgawi Naga dan Phoenix. Apakah Anda ingin membuat beberapa persiapan? Waktu sebulan segera tiba. Perdana Menteri Gui memberitahunya. Begitu cepat. Bagaimana persiapan dengan Su King dan yang lainnya? Wang Xian sedikit terkejut. Dia lupa waktu saat dia bertanya sambil tersenyum. Raja Naga, semuanya sudah siap dengan Ratu Naga. Pengawal naga dan divisi panah mata surgawi dari Istana Naga telah dikirim oleh Ratu Naga untuk menjadi pengawalnya. Iblis berkaki 8 dan yang lainnya juga telah dipanggil oleh Ratu Naga untuk mendukung situasi ini. Kata Perdana Menteri Gui sambil tersenyum. Hehe, kita akan menjadi yang terakhir pergi besok. Biarkan mereka menjalani kecanduan mereka untuk menjadi seorang permaisuri. Wang Xian tersenyum dan berkata.